Ah. Masuk balik. Paksa ada corona Pak? Belum mungkin corona. Corona ya? Karena kan corona. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabar? Oh luar biasa Pak. Puji Tuhan baik. Sudah siap belajar nggak hari ini? Belum. Belum Pak. Belum? Belum Masa sama. belum? Masih ngigau-ngigau Pak. Coba ke kelasnya mimpin kita dalam doa ya. Salam besar. Weh, semua itu kita kelas Pak. Serama. Saya bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk teman yang di sini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita absen dulu ya. Ya Pak. Siapa yang tidak masuk? Yang tidak masuk ya? Nanti Pak. Noriandi. Nanti ya. Ya, Sergius. Oke. Halo. Oke. 3 orang ya Pak. 3 orang ya. Apa lupa Pak absen? Waktu kita tidak lama, cuma berapa menit untuk penyampaian materinya. Nanti kita ada ulangan harian ya. Ya Pak. Tahu materi kita pada hari ini? Tahu Pak. Apa? Tentang bela negara. Hah? Tentang bela negara. Bela negara. Kan. Iya. Tentang pengertian dan hakikat otonomi daerah ya. Kita salah. Tetap ingat ya. Mungkin saya itu Pak, masa diculik itu dari Sabah. Tulis sahabat. Ya, sahabatnya tidak masuk ini. Hampir dengan Pak Sugeng minggu lalu Pak. Bersama ya. Ya, dia ngajar kelas kami minggu lalu. Katanya gantikan Bapak. Ya, saya melanjut materinya ya. Tahu pengertian otonomi daerah secara etimologi? Secara etimologi tidak tahu Pak. Secara umumnya mungkin. Secara umumnya tahu. Itu berkaitan dengan wilayah. Oh ya, bisa. Berkaitan dengan daerah Pak. Ya, juga bisa ya. Nah, secara etimologi itu dibagi menjadi 2 kata ya. Ini ingat ya. Terus auto Dan apa? auto dan Nomos. nomos. Auto itu apa? Auto keluar. Auto itu sendiri. Nah, sedangkan nomos apa? Nomos tempat di air. Angka. Nah, ini berkaitan dengan aturan atau undang-undang. Jadi pengertiannya ini berarti mengatur sendiri ya dalam lingkup wilayah daerahnya sendiri. Nah, pengertian otonomi daerah itu secara umumnya seperti tadi. Bapak lebih menyempurnakan lagi ya. Suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai daerah dapat mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya. Itu pengertiannya. Otonomi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 apa? Berkaitan dengan ekonomi. Berkaitan dengan otonomi. Masyarakat yang bersatu dalam hukum. Nah, Masyarakat yang memiliki kesatuan. Masyarakat hukum yang memiliki kesatuan. pengertiannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. tahun 2004. Apa? Lebih pengertiannya. Ingat ya, ini nanti bisa Bapak ambil untuk soal nanti ya. Bapak. Secara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah itu adalah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Nah, di sini menurut undang-undang ini otonomi daerah ini mempunyai hak, wewenang atau kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam bentuk apa? Yo, dalam bentuk pemerintahan. nah itu bisa dalam bentuk pemerintahan seperti apa tuh? Seperti kepala desa, Nah, kepala desa itu mengatur apa? mengatur desa. Mengatur desa, ya? Oh, Nggak mengatur masyarakatnya. tidak. Kepala desa itu mengatur masalah banyak ya diaturnya, Banyak. sesuai dengan perdes perkadisnya ya. Ya. Perbu, Perbu, perda juga. desa. Ini tentang keuangan atau pengelolaan keuangan desanya juga bisa. Perda enggak ke bupati Pak atau ke gubernur. Perbu itu gubernur, ya. Sedang berlaku peraturan daerah itu bupati, ya. Saya meluruskan saja ya. Iya, Pak. Dari jawaban semuanya. Bukan. Tujuan otonomi daerah itu apa? Kenapa otonomi daerah itu dibuat? Tujuannya untuk apa? Untuk mengatur. Ya, Ya pasti untuk teratur untuk Pak. pelayanan lah. Ya. Untuk mengatur. Untuk mengatur bisa juga apa sah? Bisa, kalau Pak, ada. tahu. Terus pilihan lain tahu Pak. Pilihan lain enggak? Bisa. Ah, ini ingat ya. Beda bersita. Nanti bercanda ya. Bapak dalam waktu. Ya, Pak. Pertama itu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin membaik. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Pelayanan seperti apa? Ayo, Pak Welu. kaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Yaitu Pelayanan pelayanan mungkin dalam ada terakhir. Pelayanan itu melayani masyarakat. ya. Dalam bentuk apa tuh? Jam kes. Ada case, Apa lagi? pendidik, tangan. Jam kes ini kan jam dinas Dalam bentuk baik administrasi maupun secara pembangunan maupun ekonominya, ya. Memberi lapangan pekerjaan. Ya. Yang kedua apa? tidak tahu Pak. Memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku. Sesuai dengan tradisi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan tradisi. Salah satu contohnya apa di daerah kita? Adat gawai. Itu satu tradisi kan. Setiap tahun itu ada gawai penutup tahun ya di daerah kita masing-masing. Baik itu dari tingkat desa ada gawai juga, gawai penutup tahun. Tingkat kecamatan ada juga ya, Pak? Ada. Tingkat bupati juga ada. Nah ini salah satu contohnya ya tujuannya. Pak, berapa orang sering mengatakan adat dan budaya? Apakah mereka itu Satu atau tidak? atau tidak? Adat dan budaya. Oh, Adat itu berkaitan dengan kebiasaan ya. adat. Sedang budaya itu hampir sama lah. Budaya tentang Adat dan budaya memang satu mereka. ya, Ya, cuman kan kalau adat kan kalau pas nikah itu kan ada aturan gitu kan. ya. Kalau ini selama hari ini. Aturan itu dibuat itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat dulu. Karena budayanya. Karena apa? Karena budayanya, kebiasaannya baru bisa dibuat menjadi aturan atau adat. Itu maksudnya. Ya. Iya, Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya, ngerti. Untuk materi selanjutnya, tujuan pemberian otonomi daerah ada 4 aspek. Ada 4 aspek. Yang pertama dari aspek apa? Dilihat dari segi apa? Pembangunan. Kebiasaan. Dari Kebiasaan ada Pak. segi politik. Dari segi politik ini untuk mengikut serta dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik itu kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional
melalui proses demokrasi di lapisan bawah. Nah, di sini dari segi politik ini dengan tujuan untuk mengikut serta atau menyalurkan aspirasi masyarakat. Siapa yang menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat daerahnya masing-masing? Kabupaten, bupati. Ya, wakilnya siapa? Oke, Bapak. Wakil untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Itu Sedes. Benara. Anggota dewan. Ah, saya juga anggota dewan. Oh, masalah ini. Dewan itu wakil kita ya. Ya. Maka jangan dalam bahasa politiknya jangan suka berlumah butut ya. Nanti susah, aspirasi kita tidak disalurkan. Yang kedua dari segi apa? Manajemen. Dilihat dari kepemerintahan itu, manajemen itu apa? Untuk apa? Mengatur. Mengatur keuangan. Ya, bisa. Dilihat dari segi kepemerintahannya itu untuk meningkatkan daya guna ya, dan hasil yang menyelenggarakan pemerintah, terutama memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelayanan prima. Pelayanan seperti apa? Kita bisa melihat saat ini ya, kebutuhan masyarakat ini di daerah kita masing-masing ini adalah terdampak virus corona ya. Nah, jadi berarti daerah harus mengambil alih dalam kebutuhan masyarakat. Saat ini kita krisis ekonomi juga. Nah, maka dari itu pemerintah daerah memerintahkan kepada kepala desanya untuk memangkas dana desa itu, yaitu dalam bentuk BLTDD, bantuan langsung tunai dari dana desa ya. Nah, ini disalurkan kepada masyarakat, disalurkan langsung sesuai dengan perda ya. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Salah. Selanjutnya ada asas-asas otonomi daerah. Coba diingat ya. Yang pertama, ada yang tahu asasnya? Tidak tahu Pak. Nggak tahu ya? Ya. Yang pertama itu asas desentralisasi. Ingat ya, asas desentralisasi. Ini merupakan penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, dari asas desentralisasi ini menyerah kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Seperti apa kebijakannya itu dalam pelayanan maupun dalam kebutuhan daerah yang masing-masing. Selanjutnya asas dekonsentralisasi. Ingat-ingat ya. Artinya itu pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Nah, jadi salah satu contohnya sistem dekonsentrasi ini yaitu presiden melimpahkan semua wewenang kepada gubernur. Itu salah satu contohnya. Dalam apa? Dalam melaksanakan ASEAN Games yang akan diselenggarakan di daerahnya. Itu salah satu contohnya. Dan juga ada pelayanan pajak di kantor pajak khususnya daerah kita masing-masing. Selanjutnya ada asas Medebewing atau artinya itu tugas pembantu ya. Tugas asas ini merupakan suatu asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki pemerintah atau badan otonom yang diminta bantunya tersebut ya. Jadi tugas asas pembantu ini menugaskan dari pemerintah kepada daerah ya.
dan desa untuk menjalankan tugas tertentu disertai pembiayaan sarana dan prasarana. Bisa dipahami tidak? Bisa Pak. Yang terakhir ya. Bagaimana Pak? Ya, enggak, Bapak enggak lama nih bercerita. Pemberian wewenang otonomi daerah diserahkan melalui badan perwakilan daerah masing-masing. Siapa badan perwakilan daerah masing-masing kita? PPD. Daerah ada Dewan Perwakilan Daerah DPD ya. Dewan Perwakilan Daerah. Itu salah satu dari Pak DPD maksudnya. Dan juga apa? Kemarin ada dipilih serentak ya, mulai dari Presiden, BPD. DP, MPR, DPRI, DPRI, apalagi DPD RI, DPD RI, DPR, DPR ya. DPRD. Ya, itu salah satu badan perwakilan daerah kita. Di tingkat provinsi siapa namanya di tingkat provinsi badan perwakilan daerah kita? DPRD provinsi, emang itu namanya. Tingkat kabupaten siapa? DPRD daerah, Kabupaten. DPD Dewan Perwakilan Rakyat. DPD Dewan Perwakilan Daerah, Nah, DPRD, DPR. DPRD. Kalau di tingkat desa itu siapa ya? DPD, DC. RT, DPD ya, Badan Perwakilan Desa, Badan Permusyawaratan Desa. Fungsinya untuk apa itu? Untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa atau perkades-perdesnya, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, seperti apa? Seperti dana desa kan? Dan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Baik, materi kita pada hari ini selanjutnya ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak. tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, siapkan satu lembar kertas ya. Siapa? Tapi tidak ada pulpen siapa? Tidak ada pulpen ya. Tidak apa kok. Saya bisa ikut kamu aja. Jangan ikut-ikut. Ini diambil untuk nilai ya, nilai ulangan harian. Tidak banyak, Bapak hanya memberikan 5 soal ya. Yang Anda tulis sesuai dengan jawaban Anda ya. Ya Pak. Soal nomor 1, dengar baik-baik ya. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam menyelenggarakan pemerintah disebut A. Pemerintah daerah, B. Otonomi daerah, C. Pemerintah daerah, D. Daerah otonom. Berapa? Nah, Juliana, darah. Selanjutnya nomor 2 ya. Kebijakan publik di daerah dituangkan dalam titik-titik A. PP, B. UU, C. Perpu, D. Perda. Berapa? Dasar. Berapa? Yang benar tuh. Benar. Nanti nilai kamu dapat 2 nanti. Juliana lupa. Juliana di 12 pintar Pak. Nomor 3 ya. Lanjut ya. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu disebut A. Tugas pembantu, B. Dekonsentrasi, C. Sentralisasi, D. Desentralisasi. Berapa? Berapa? Daya.
Bapak banyak nih. Belum. Terus semua Pak. Berapa suara Pak? 3 Pak. 3 ya? Ah. 5 suara Pak banyak. Oh, no. Pak. Jadi yang Bapak juga. Bapak Jenderal. Nanti kita soal. Dengar baik nomor 4 ya. Ini kalau salah keraguan. Ini udah disebut Bapak. Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut asas A. Dekonsentrasi. Saya Bapak ulangi ya. Dekonsentrasi. B. Tugas pembantu. C. Sentralisasi. D. Desentralisasi. Udah Pak. Udah ya? Yang terakhir kan? Nah, Ini kalau nggak tahu keterlaluan. Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah A. Bupati. B. DPRP. C. Pemerintah daerah. Dan DPRD. D. Wali kota dan bupati. Pak. nomor 1 B, D. nomor 2 B. Coba ditukar nomor jawabannya. Nomor saya sampai nah. Tukar. Nanti WhatsApp proxy nanti. Jawaban nomor 1 A. B. B, betul. Betul punya saya. Benar semua. Salah nih Pak. Nomor 2 B, Demak. B. Demak D. Salah ini, salah ini ada dua. Salah nih. Nomor 3 D punya saya Pak. Nomor 3 apa? Nomor 3 C. Nomor 3 D. Salah punya di anak ketika salah ini. Nomor 4 D, apa ya? A. Nomor 4 A ya. A. Ini salah juga. A itu L. Nomor 5 apa? D. A. D. B. Ini aku C. Apa? C. B D. B. DPRP ya. C. Ini aku C. Ini aku C. C. C benar. Siapa? C. Dewan Perwakilan Daerah. Pemerintahan DPR. D. DPR. C. C. Ini salah. Ini anak nol Pak. Salah semua. Yang satu jadi. Yang benar dikalikan 2 ya. Ini ada yang salah semua. Kalau benarnya kalikan 20 maksudnya. 2 kali 0 kali 20 berapa? 0. Punya bisa Nol ya, sudah. 0 wah, Bang Sani. Ini tidak main-main ya, saya ambil untuk nilai ujian itu ya. Ya, pelajaran harian. Kumpul, enggak sendiri yang 60. Baik. Benar berapa, Wes? 4. Lepas. punya aku ini masalah nomor 2 aja salah. Nomor berapa besar? Nomor 2. 4 nomornya benar. Berarti 80. Nah, sekian materi kita hari ini ya. Untuk ketua kelasnya coba pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama yang masing berdoa. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Pak. Pintunya ditutup nanti ya.